Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hakim. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk mendaftarkan putra-putri Anda ke Pondok Khas Kempek secara online ya. Kali ini pembahasannya yaitu secara online. Oke, sebelum melanjutkan tutorial yang mendalam lagi, kita download dulu aplikasinya di Play Store ya. Kita download dulu aplikasinya, yaitu namanya PSP Khas Kempek. Oke, kita pergi ke Play Store-nya dulu. Oh iya, sebelumnya nanti saya akan tampilkan layar di sini ya. Nanti supaya tutorialnya lebih jelas lagi dan lebih mendalam lagi. Oke, langsung saja kita pergi ke aplikasi Play Store ya untuk mendownload aplikasi PSP Khas Kempek. Oke, kita pergi ke Play Store. Selanjutnya Anda tinggal ketik aja PSP Khas Kempek, terus cari. Nah, di sini tertera yang namanya aplikasi PSP Khas ya, PSP Khas Kempek Cirebon. Nah, di sini ada ulasannya banyak banget. Nah, silakan Anda nanti tinggal ulasan atau apa yang sekiranya lebih baik untuk kedepannya ya, untuk memajukan aplikasi ini. Selanjutnya nanti Anda tinggal download aja aplikasi tersebut. Berhubung saya itu udah mendownloadnya, sekarang saya tinggal buka aja aplikasinya. Oke. Nah, ini untuk aplikasinya tampilannya seperti ini ya untuk awalan, yaitu aplikasi PSP online Yayasan Khas Kempek. Nah, ini yang pertama yaitu kita disuguhkan untuk registrasi. Ini bagi Anda yang belum registrasi, silakan registrasi saja. Nah, ini saya udah ada nomor HP-nya, ini nomor HP saya ya. Tinggal saya di sini aja. Terus minimal pokoknya nomor HP-nya tidak boleh di bawah 12 digit nomor ya. Kalau 13 ke atas atau 14 itu boleh kalau misalnya ada. Oke, untuk sandinya terserah Anda bisa menggunakan 1 2 3 5 4 6 gitu, terserah Anda bisa. Selanjutnya berhubung saya tadi udah registrasi, selanjutnya nanti Anda tinggal masuk saja. Masuk ke aplikasinya. Di sini username ya, username pakainya tadi yang nomor untuk registrasi aplikasi tersebut. Kita pilih saja dan ingat juga passwordnya. Passwordnya ini password saya dan login. Untuk tampilan berandanya kita disuguhkan seperti ini ya. Di sini ada yang namanya panduan ya, tinggal diklik aja panduan terus dibaca panduannya bagaimana. Terus di sini ada pengaduan beranda, pengaduan pendaftar. Nah, di sini tinggal misalnya ini nomor WA admin ya, admin PSP ini. Misalnya kita mau ketik SMP ya, SMP Khas. Nah, secara otomatis kita akan langsung pergi ke WA, WhatsApp-nya ya. Oke. Selanjutnya kita ini ada formulir pendaftaran, nanti saya terangkan. Terus informasi pendaftaran. Nah, ini ketika ada informasi pendaftaran seperti ini nih. Ini udah langsung nih, udah ada petan banyak nih. PP Khas ada 2 santri, ini ada 2 santri, lainnya SMP ada 1, ini ya SMK aja 8 santri itu banyak banget ya. Terus yang selanjutnya itu ada informasi kegiatan PSP dan banyak banget ini informasi-informasinya. Nah, yang selanjutnya ini ada yang namanya ini ada ayamnya asrama santri yang ini nih. Kita klik ya coba asrama santri. Nah, di sini asramanya banyak banget seperti Hubul Waton ini di Putra, di Al-Ghadi tempatnya. Nah, pokoknya ini asrama-asrama santri putra dan putri yang nanti akan ditempati oleh putra-putri Anda. Silakan pilih salah satu asrama tersebut ya yang sekiranya cocok lah gitu. Pokoknya pilih saja yang sekiranya cocok yang mana. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pendaftaran ya, pendaftaran. Oke, kita lanjut ke ini aja, ke beranda yang tadi yaitu formulir ya, formulir pendaftaran. Kita isi dulu formulir pendaftarannya. Yang pertama ada status santri ya, kita ini untuk percobaan aja ya, santri baru saya. Terus nama lengkapnya yaitu Muhammad Nur Hakim, pakainya huruf besar semua. Oke. Muhammad Nur Hakim. Jadi ini isinya sesuai ijazah ya, ijazah sekolah misalnya juga bisa, pokoknya namanya sesuai, harus sesuai. Terus tempat lahirnya, tempatnya di Tegal. Terus tanggalnya yaitu tanggal 28 ya, saya lahir 28, terus bulannya bulan Mei, terus tahunnya tahun 197. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki, nama orang tua
Haji Sobari. Oke. Nomor ponsel tadi bisa menggunakan nomor ponsel yang buat registrasi ya, buat masuk ke aplikasi ini juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting nomor teleponnya itu harus bisa yang dihubungin. Jadi ketika nanti ada admin yang ingin menghubungin si calon santri tersebut, itu bisa dihubungin lewat nomor telepon ini. Pokoknya harus valid nomor teleponnya. Terus ada yang namanya provinsi. Provinsi saya yaitu Provinsi Jawa Tengah. Terus ada ini kabupaten. Kabupatennya yaitu Kabupaten mana nih? Tegal. Nah, terus kecamatannya itu Kramat. Ya. Terus kelurahannya saya ini Kertayasa. Terus ada kode pos ya. Ini kode posnya yaitu secara otomatis akan langsung masuk ke kolom ya. Ini kode pos saya 52181. Untuk ini wilayah pondok ya, wilayah pondok yang tadi saya sudah jelaskan, ya tinggal dipilih saja wilayah pondoknya, yaitu saya wilayah Al-Qadim. Terus untuk asramanya yaitu asrama Imam Ibnu Syam. Terus lulusannya yaitu lulusan SD, saya lulusan SD. Terus sekolah asal lainnya saja, sekolah asal ya, karena SD-nya di rumah, Terus nama sekolah asalnya, nah ini sekolah asal saya SDN 02 Kertayasa. Oke. Terus nama alamat sekolah ya, alamat sekolahnya yaitu pakai huruf besar semua, Kertayasa dulu. Kertayasa. Wow. Kertayasa pakai koma saja. Kramat pakai koma, Tegal. Oke. Terus untuk pendidikan non formalnya yaitu Pondok Pesantren Khas Kempek. Terus pendidikan formalnya semisal SMP, oke? SMP. Untuk peminatan lainnya saja. Oke, selanjutnya kita kirim formulir. Pastikan data yang Anda kirim benar. Yakin kirim formulir? Ya, kirim formulir. Oke, formulir berhasil dikirim. Oke, selanjutnya kita ini tadi saya percobaan ya. Jadi ini untuk pendaftaran kita ke selanjutnya itu pendaftarannya. Ini adalah alamat yang tadi yang baru, bukti pembayaran. Oke, ketika nanti akan diedit bisa ya. Ketika diedit misal ada yang salah, entah itu masukkan tanggal lahir, entah itu masukkan nama, terus ngetiknya kurang pas, silakan bisa diedit ini. Oke, selanjutnya kita itu bukti pembayaran ya. Nah, di sini konfirmasi bukti pembayaran. Wah, di sini terdapat nominal pembayaran yang harus saya bayar melalui transfer ke Bank BRI ya. Ini Bank BRI Yayasan dengan nomor rekening sekian. Terus nominal jumlah yang harus saya transfer itu sekian. Terus setelah transfer kan pasti ada yang namanya struk ya, struk bukti pembayaran. Nah, ketika itunya udah keluar, silakan Anda foto, terus Anda upload ke sini nih. Silakan upload bukti pembayaran Anda. Nah, di sini. Nah, di sini ada yang namanya tinggal pilih saja, misalnya pernah di album foto, Terus bisa juga terus selanjutnya Anda kirim ke WhatsApp admin ya. Adminnya siapa? Nah, di sini tinggal dikirim saja nanti ya ke admin tersebut sebagai bukti pembayaran atas nama sekian. Tinggal tulis saja. Misalnya namanya ini maupun Hakim, alamat ini bukti pembayarannya dan transfernya seperti ini. Oke. Mungkin itu ya, ini berhubung coba tutorial saja. Ntar kalau misalnya udah bukti pembayarannya terkirim, terupload, maka secara otomatis data anak Anda yang tadi daftarkan ke Pondok Khas Kempek nanti akan tertera di pembayaran di sini. Mungkin sekian saja ya tutorialnya seperti ini. Silakan Anda bisa memperdalam lagi aplikasi ini. Gimana caranya? Kali aja ada tetangga atau kerabat Anda yang ingin mendaftar PSP Khas Kempek ini lewat online bisa. Nah, ini yang informasi juga ada ini pendaftaran secara langsung ya. Nah, ini nanti saya linkkan ini. Ini pendaftaran secara langsung tanggal 14 Juni 2020. Jadi ketika nanti Anda kan ini udah dibuka nih pendaftaran secara online-nya itu 1 April 2020. Nah, ini Anda mengisi formulir dan bukti pembayaran.
nanti ketika pendaftaran secara langsungnya tanggal 14 Juni 2020, Anda itu harus datang ke sini, pokoknya harus tepat waktu sampai tanggal 18 Juni 2020. Pokoknya harus ke sini untuk menyerahkan data formulir, entah itu ijazah, fotokopi ijazah biasanya 2, pokoknya ini persyaratan ini harus dibawa ini yang di sini. Nah, ini gunanya untuk menyerahkan ke pihak panitia PSP-nya secara langsung ini. Ya, pokoknya kalau misalnya tanggal ini Anda disempatkan untuk datang ya pokoknya. Ini untuk persyaratannya bisa Anda screenshot ya, untuk apa saja persyaratannya. Oke, mungkin saja ini ada pokoknya pemberitahuan infonya, tinggal Anda baca-baca aja. Mungkin sekian saja ya info tutorial PSP. Oh ya, ini ada sedikit sebuah tambahan ya yang perlu digarisbawahi, bahwasanya di aplikasi ini, yaitu di aplikasi PSP khas, itu ada status santri ya. Di situ status santri statusnya ada 3 macam. Yang pertama yaitu santri baru, yaitu santri baru yang baru lulusan SD atau MTS atau SMP di rumah, itu langsung dipondokkan ke pondok sini ya. Itu namanya santri baru yang masih murni. Ada santri lama ya. Santri lama di sini ada yang kedua ya, dikategorikan yaitu yang lulusan MTS, lulusan SMP khas di sini. Nah, ketika mau daftar lewat online itu boleh di aplikasi ini ya kan. Boleh di aplikasi ini mau daftarnya kemana? Misalnya ke MA atau ke SMK. Dan yang ketiga yaitu santri lama. Yaitu santri lama dalam arti santri lama di sini yaitu santri yang udah 3 tahun atau 2 tahun di sini, akan tapi fokus ke pondoknya dulu, ngaji dulu ya, fokus ngaji mondok dulu, nggak sekolah dulu lah, itu dalam arti kayak gitu. Dan ketika pengen sekolah terus mau daftarnya itu lewat online, maka statusnya itu yang dicek atau yang dipilih itu harus statusnya santri lama, karena di sini itu tadi nggak sekolah dulu selama 2 tahun, itu fokus ngaji dulu ya, itu nggak apa-apa. Nah, itu tadi kategori santri ya, ada 3. Oke, sekarang saya akan memberikan sedikit sampel ya untuk Anda, supaya nanti Anda nggak bingung antara membedakan mana yang santri yang harus dipilih statusnya. Oke, kita pergi ke aplikasi PSP khasnya ya. Yang pertama yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu santri baru ya. Ketika santri baru itu yang lulusan SD, yang SMP, MTS di rumahnya langsung dipondokkan ke sini, maka lewat PSP online-nya itu harus statusnya yaitu status santri baru ya. Ini ketika ini saya pilih, kan ini ada 3 ya, saya pilih yang santri baru. Ini mau contoh yang santri baru, tetapi lulusannya itu lulusan SMP atau MTS ya. Ini nama saya udah pasti tadi Muhammad Nur Hakim, dan tinggal diubah saja. Ini wilayah Al-Qadim ya, kita ngubahnya tinggal di sininya aja. Tinggal ubah PP khas Putra, misal ya. Terus mau daftarnya apa? Ya, ini kita ubah yang ininya ya. Lulusan asal sekolahnya kita lainnya seperti biasa, karena kan ini di rumah. Terus di sininya apa tuh namanya, asal sekolahnya mana, terus di sini alamat sekolahnya mana, terus tinggal checklist saja ini, checklist yang Putra, terus MA ya kan, terus jurusannya apa, jurusannya mau IPA atau IPS atau agama. Nah, saya pilih yang IPA aja lah, IPA ya, terus kirim formulir gitu. Yang kedua itu ketika santri baru pengen daftarnya yaitu ke SMK, maka yang diganti ya kan, ini masih santri baru ini, santri baru. Nama saya ini, maka yang diganti yaitu wilayah pondoknya. Wilayah pondoknya kita ganti yang khas 4 Putra. Secara otomatis asrama pondoknya pun nanti akan khas 4 Putra gitu. Itu untuk khusus pendaftar SMK ya kan. Nah, ini kan lulusan rumah ya kan, tinggal pilih yang sekolah asalnya itu lainnya, terus ini tinggal diketik saja dulunya di mana sekolahnya, terus alamat sekolahnya apa, terus di sini tinggal pilih yang mana maunya. Misalnya mau ini yang Putra, ini berhubung saya laki-laki ya, jadi pilih saya yang Putra, yang checklistnya Putra. Kalau misalnya anak bapak ibu itu putri, kita tinggal checklist yang putri saja. Oke, kita berhubung saya ini Putra, jadi saya pilih yang Putra ya. Terus pilih SMK khas gitu. Nah, ini untuk peminatan ada 2 peminatan. Yang pertama yaitu perbankan syariah, yang kedua yaitu bisnis online. Ketika saya mau milih bisnis online, maka kita tinggal pilih saja ya, bisnis online. Tinggal kirim formulirnya. Nah, ini yang kategori yang santri baru, oke. Yang kedua itu santri lama lulusan MTS SMP khas ya kan. Nah, ini statusnya ini. Yang baru lulus, ketika mau lulus di sini ya MTS SMP, ketika mau daftar lewat online, sekolahnya diperbolehkan, nggak apa-apa. Nah, ini kita tinggal ganti wilayah pondoknya. Misalnya mau daftar MA dulu ya.
Nah, ini tinggal wilayah pondoknya misalnya Akodim, terus Imam Yusyam itu saya ya kan. Terus asal sekolahnya mana? Asal sekolahnya ini tinggal diganti yang SMP semisal ya kan SMP, maka secara otomatis di sini pilihan pendidikan formalnya yaitu MA ya. Kita mau daftar MA ini pertama ya, pertama. Terus tinggal pilihnya mana? Peminatannya IPS misal. Oke, kita tinggal kirim saja. Terus yang kedua yaitu santri yang ketika santri lama lulusan TS SMP mau daftar SMK, maka yang diganti tinggal ini wilayah pondoknya diganti untuk khas putra ya kan. Terus di sininya tinggal sekolah ini tinggal benar ya, udah benar lulusan SMP khas misal ya kan, atau MTS khas nggak apa-apa. Terus pendidikan formalnya kita tinggal checklist yang SMK. Maka ketika kita disuruh untuk peminatan, kita tinggal peminatan yang di bakat mana kita. Misalnya perbankan syariah, kita tinggal pilih perbankan syariah. Lalu kita kirim formulir. Oke. Dan yang ketiga yaitu santri lama. Yaitu santri lama yang udah mondok di sininya 2 tahun atau 3 tahun, akan tetapi tidak sekolah, fokus ngaji dulu ya. Itu ketika mau sekolah terus mau daftar lewat PSP online itu diperbolehkan sekali ya. Kita tinggal ini saja. Tinggal mengubahnya yaitu santri lama. Terus di sininya yaitu wilayah. Kita mau daftar ke MA dulu ya. Ke MA kita wilayahnya Al-Qadim semisal ya kan. Terus di sini sekolah asalnya mana? Misal saya SMP ya kan. Kita tinggal sekolah asal SMP, terus pendidikan formalnya kita tinggal checklist yang MA khas gitu. Terus peminatannya apa? Semisal peminatannya IPS. Tak apalah IPS ya. Kita coba peminatan saja ya kan. Itu cuma peminatan saja ya, bakatnya di mana, semisal di IPS, ekonomi, atau semisal di IPA ilmu biologi ya kan, atau di agama ya kan, kitab-kitab. Nah, ini bisa diperbolehkan. Silakan tinggal peminatan Anda yang Anda sukai saja. Gimana sebelum pendaftaran yang penting tanyain dulu anaknya itu mau perginya kemana peminatannya gitu, supaya nanti jalurnya itu lurus dengan bakatnya, oke? Tinggal kita kirim saja formulirnya. Nah, ini yang kedua yaitu ketika santri lama tersebut pengen daftarnya ke SMK ya, maka ini yaitu santri wilayah pondoknya itu harus kita ganti yang khas putra ya kan. Secara otomatis di sini asrama pondoknya yaitu akan menjadi khas 4 putra ya kan. Terus di sini tinggal semisal lulusannya mana, lulusan MTS khas ya kan. Misal lulusan MTS khas, maka di sininya pendidikan formalnya kita tinggal checklist yang SMK. Di sini peminatannya biasa ada 2 peminatan yaitu perbankan syariah dan bisnis online. Saya mau bisnis online semisal, kita tinggal kirim formulirnya saja dan ya kirim. Oke, formulir berhasil dikirim untuk dapat menjadi calon santri baru, silakan lakukan. Nah, itu adalah catatan kecil dari saya yang perlu digarisbawahi, bahwasanya santrinya itu statusnya harus jelas ketika daftar di PSP online. Jadi nanti panitia bisa menempatkan pada tempatnya yang baik sesuai dengan formulir yang didapatkan yang dikirim dari ibu bapak di rumah, ya kan? Yaitu yang pertama santri baru yang murni langsung dari rumah langsung dibawa ke sini, ada santri yang lulusan MTS khas atau SMP khas yang lama itu di sini kan daftar lah gitu di sininya. Terus lewat PSP online itu bisa banget ya kan. Terus di sini ada yang namanya santri lama ya kan. Santri lama yaitu santri yang udah di sininya mondok dulu yaitu 2 tahun atau 3 tahun, akan tetapi enggak sekolah, fokus ke ngajinya dulu ya kan. Terus mau sekolah, mau daftar lewat PSP online ke MA atau SMK itu diperbolehkan banget ya kan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, yang penting statusnya harus jelas terlebih dahulu. Oke. Semoga aplikasi ini bisa lebih berkembang dengan baik ya, karena sekarang udah zamannya teknologi. Oke, untuk Bapak Ibu, semoga sehat selalu di rumah ya. Ayo mondok, pondokan anak dan putra putri Ibu ya, supaya untuk generasi penerus yang lebih baik lagi untuk bangsa kita ini. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.